Shalom, jumpa lagi dalam Community of Miracle. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang apa yang terjadi di hari-hari ini. Ya. Iman Kristen begitu betul-betul diganggu dan banyak sekali hal-hal pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari iman Kristen. Namun satu hal saya mau katakan, kalau kita memang betul-betul hidup di dalam Kristus, kita akan menjadi kuat sekalipun ada tantangan-tantangan, ada ejekan-ejekan, olokan-olokan yang melemahkan iman kita. Kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan melihat fakta bahwa di akhir zaman ini ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran palsu. Bahkan kelompok-kelompok orang yang menentang kekristenan begitu nyata. Nah, mari kita saksikan cuplikan yang kita akan lihat bersama. Terjadi di Amerika Serikat bahwa antikris atau setan benar-benar mengumpulkan kelompok-kelompok orang, komunitas orang yang tidak mau lagi percaya kepada Kristus. Orang-orang yang mungkin tadinya mereka mengabdi kepada Tuhan Yesus, tapi akhirnya kecewa, putus asa, dan akhirnya mereka mundur dari persekutuan tubuh Kristus dan mereka membentuk kelompok-kelompok yang anti Yesus. Ya, istilah yang lain mereka membangun gereja, ya, gereja setan, ya, gereja iblis, dan kita akan lihat apa yang terjadi. Ya. Mereka merobek-robek Alkitab, mereka menginjak-injak otoritas Alkitab dan meremehkan kuasa Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau katakan, ya, Dia memberikan kehendak bebas kepada manusia, ya. Kehendak bebas untuk memilih, ya, apakah manusia memilih Yesus atau manusia memilih setan. Itu tergantung kepada keputusan kita masing-masing. Itu sebabnya mari kita lihat apa yang terjadi di bangsa-bangsa saat ini. Mari kita lihat. Stand here today in defiance of their creed and destroy their soul. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa ini terjadi? Ya, kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-24, ya, ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin
mereka menyesatkan orang-orang pilihannya. Menyesatkan orang-orang pilihannya. Firman Tuhan berkata bahwa kasih kebanyakan orang di akhir zaman akan semakin dingin. Ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh komitmen dengan Tuhan, maka ketika ajaran-ajaran palsu itu datang, maka kita akan tergoda. Dan tidak sedikit orang yang terpengaruh. Bapak, Ibu, Saudaraku, penduduk dunia ini sekitar 6 atau 7 miliar. Sedangkan kekristenan orang Kristen mungkin sekitar 2 miliar saja. Dari 2 miliar itu ada banyak orang yang mundur, yang meninggalkan kasih kepada Kristus. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pengajaran-pengajaran yang datang kepada kita, ya, jikalau kita tidak memiliki filter yang benar, jikalau kita tidak bertumbuh dalam kebenaran yang benar, jikalau kita tidak memiliki iman yang kuat, maka kita akan tersesat. Kita akan tersesat. Itu sebabnya ada beberapa perspektif dari kejadian-kejadian akhir zaman saat ini. Ya, ada yang nanti kemudian terjadi pada masa tribulasi, tapi juga ada yang saat ini sementara berlangsung, ya, sementara terjadi kejadian-kejadian yang terjadi saat ini, terjadinya gunung meletus, terjadinya banjir, terjadinya penyesatan, kejahatan semakin meningkat. Ya. Jadi perspektif ini, ya, bisa saja terjadi saat ini. Dan saya mau katakan sebelum Yesus datang, ya, sebelum Yesus datang, hal-hal ini terjadi di tengah-tengah kita. Itu sebabnya mari Bapak, Ibu, Saudaraku, perkuat iman kita di dalam Tuhan, setia berdoa, rajin baca firman Tuhan agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak akan terpengaruh dengan pengajaran yang menyesatkan iman kita. Tetap teguh di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, dan setia bersemangat ikut Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.